Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar. Nah, sekarang belajarnya dengan Ibu Rosi ya, Ibu wali kelas 3A. Kita belajar ya. Kita akan mempelajari tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, di sini ada judul pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Nah, di sini kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita lihat ya, di sini ada gambar manusia ya, yang dari bayi hingga dewasa. Nah, ini berarti manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Apakah kalian dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar berikut? Nah, ini adalah gambar Udin waktu kecil. Nah, pertama-tama Udin masih digendong oleh ibunya. Ya, ini digendong ibunya. Setelah itu Udin tumbuh. Udin bisa merangkak dan Udin bisa berjalan. Berarti Udin mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita akan ke sini. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo masih kecil kesulitan memegang botol susu. Akan tetapi setelah tumbuh besar dan kuat, Edo dengan mudah memegang botol susu. Nah, kalau ini gambar Edo waktu kecil nih. Edo susah ya pegang botol susunya. Nah, tetapi setelah besar, tubuh Edo menjadi kuat. Bahkan dia bisa memegang botol yang lebih besar daripada botol susu. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Nih, lakukan gerakan kuat seperti orang yang mendorong meja. Jadi kalian boleh dipraktekkan di rumah, melakukan gerakan kuat seperti orang yang mendorong meja. Nah, yang kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Lakukan seperti kita memegang kapas, jadi gerakannya lemah ya. Di sini ada gerakan pertama. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan kanan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Ini gerakan pertama. Nah, gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Seperti ini gambarnya ya. Kita akan turunkan kedua tangan secara perlahan. Nah, kedua tangannya diturunkannya sambil menggerakkan jari-jari tangan seperti air hujan turun. Gerakan ketiga. Nah, gerakan ketiga ini rentangkan kedua tangan ke samping. Lalu bengkokkan atau tekuk ya sehingga membentuk huruf U. Nah, pertama direntangkan, lalu yang keduanya ditekuk membentuk huruf U. Untuk gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Jadi pergelangan tangan kita diputar pelan-pelan. Nah, di sini ada gerakan kelima, maaf ya. Kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Seperti ini ya, dilihat gambarnya, mulai diperagakan di rumah.
Dan yang keenam yaitu gerakan bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalkan bertepuknya dengan 2 jari, lalu 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Ya, jadi pertama-tama tepuk tangan 2 jari kan lemah. Terus 4 jari, 6 jari, lama-lama jadi tepukan yang kuat dengan 10 jari. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang matematika ya. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Di sini ada penjumlahan 2653 ditambah 3302. Nah, pertama-tama kita harus menulis dulu mana yang akan dijumlahkan ya, dan ditulisnya itu harus sejajar. Misalkan yang ini ya, satuan sejajar dengan satuan, ini puluhan sejajar dengan puluhan, ratusan sejajar dengan ratusan lagi, dan ini ribuan harus sejajar agar mudah menjumlahkannya ya. Nah, terus pertama-tama yang dijumlahkan itu adalah yang paling belakang dulu ya, dari satuan yang ini. Nah, 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 0, 5. 6 ditambah 3, 9. 2 ditambah 5 ditambah 3 yaitu 5. Jadi hasilnya 5.955. Ini mudah ya. Ini tanpa teknik menyimpan. Sekarang kita coba penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Di sini ada contoh 1.200 ditambah 2.900. Ingat ya, yang pertama dijumlahkan itu adalah yang paling belakang dulu ya, dari mulai yang satuan. Nih, 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 9 berapa? 11 ya. Nah, 11 itu kan langsung ditulis apa tidak? Tidak kan? Jadi 11 itu ambil angka paling belakang yaitu 1. Nah, dan angka 11 itu yang depannya 1 juga ya. Yang satunya lagi simpan di sini di atas. Lalu dijumlahkan 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Nah, jadi hasilnya yaitu 4.100. Kalian boleh ya latihan di rumah. Banyak tuh di buku tematik contoh soalnya ya. Nah, kita ke pembelajaran 2. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Nah, gimana ini? Harus ditanyakan kepada orang tua ya. Nanti ditanyakan sama mama sama papa bagaimana perkembangan sejak kecil hingga dewasa sekarang. Nah, sekarang akan ayo berlomba dan kecepatan berjalan, merangkak dan berlari dengan teman-temanmu. Nah, ini gambarnya ya. Terus ada cara-caranya, langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Yang kedua, berbarislah di depan garis start. Bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. Yang ketiga, setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Nah, ini kalian boleh baca lagi di buku ya, supaya lebih paham. Nah, kita akan menghargai perbedaan. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukurinya.
Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, jadi walaupun kalian umurnya sama dengan teman kalian, tetapi tidak sama pertumbuhannya. Ada yang lebih pendek, ada yang lebih tinggi. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor makanan sama olahraga atau keturunan. Jadi walaupun kita beda berat badan, beda tinggi badan, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Kita lanjutkan ya. Nah, tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, nih, kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, coba kalau kalian melihat teman bawa barang bawaan seperti ini, apa yang akan dilakukan? Nah, tentu kita harus membantunya, membantu membawa bawaannya, membawa tasnya. Nah, ini bukan ke teman saja. Misalkan orang tua membawa belanjaan dari pasar, misalkan banyak, terus kalian melihatnya, maka kalian harus membantunya ya. Atau ibu guru bawa buku terlalu banyak, nah kalian kalau melihatnya harus membantunya. Nah, di sini ada lagi, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, coba kalau ada teman yang kesulitan menggerakkan gerakan tari gimana? Maka kita harus membantunya, mengajarinya ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada sikap saling menghormati antar sesama, termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila ini adalah lambangnya yaitu rantai. Nah, rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Terima kasih ya, ini yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.